Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Sudiartono, Kepala Bapeda Kabupaten Tangerang. Jadi Ketapang Urban Aquaculture itu adalah satu program pembangunan yang kita kolaborasikan dalam 3 bagian. Pertama dari sisi ekonomi atau lingkungan, yang kedua dari sisi infrastruktur, yang ketiga adalah dari sisi pemberdayaan masyarakat. Jadi ketiga program ini kita satukan dalam satu tempat di Ketapang Urban Aquaculture. Jadi Ketapang Urban Aquaculture itu kita rencanakan pertama kali di 2018. Kita melakukan perencanaan bersama masyarakat, kemudian kita difasilitasi oleh teman-teman dari UGM. 2019 kita mengajukan proposal ke Kementerian PUPR. 2020-2021 kita dapat anggaran dari PUPR, terus 2022 kita finalisasi sampai menjelang PEMSI. Itu jadi dari 2019 pertama kali kita bangunnya. Tapi dari sisi perencanaan sebenarnya itu mulai dari tahun 2018. Pertama kali sebenarnya kita merencanakan pengelolaan Ketapang Urban Aquaculture itu sebenarnya untuk penataan lingkungan. Tapi seiring dengan apa yang kita lakukan, ternyata itu menjadi pusat destinasi wisata saat ini. Jadi kita selain memperbaiki kualitas lingkungan dengan mangrove, tapi kita juga memberdayakan masyarakat sekitar untuk bisa membudidayakan produk-produk ikan yang dihasilkan oleh nelayan di sana dan juga mengembangkan produk-produk olahan mangrove itu sendiri sehingga bisa menghasilkan penghasilan buat masyarakat sekitar, khususnya memang yang terdampak langsung di Ketapang. Nah, ketersediaan mangrove itu menjadi salah satu sebagai buffer area sehingga bisa menciptakan kualitas lingkungan atau ekosistem yang memang dibutuhkan untuk udang faname bisa berkembang biak di sana. Dan tidak hanya itu, dengan kondisi kualitas lingkungan yang baik, selain berbudidaya udang faname juga muncul udang-udang varietas lain yang datang ke lingkungan di mana udang faname itu kita kembang biakan. Karena apa? Karena lokasi dari penanaman hutan mangrove yang ada saat ini itu sudah bisa memberikan kondisi lingkungan yang lebih baik. Tidak berbanding lurus ya antara luasan hutan mangrove dengan produktivitas udang faname, karena bisa saja udang faname itu produktivitasnya ditingkatkan dengan beberapa teknologi yang lain. Tapi keberadaan hutan mangrove, hutan bakau ini menjadi salah satu parameter sehingga udang faname itu bisa kita kembang biakan, kita bisa ternakan lebih baik lagi. Jadi kalau berbanding lurus tidak, tapi hutan mangrove justru menjadi salah satu parameter yang bisa mengembangkan produk udang faname di sana. Beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan di Ketapang Urban Aquaculture ada yang skalanya nasional, ada juga yang skalanya internasional. Skala nasional itu pertama City Sanitation Summit, itu kita kunjungannya juga ke Ketapang Urban Aquaculture, kemudian juga beberapa program dari Kementerian PUPR, Kementerian KLHK juga. Kemudian juga ada yang menarik sebenarnya, boomingnya itu pada saat program PEMSI. Mereka melihat bagaimana pengelolaan pesisir yang dilakukan oleh Kabupaten Tangerang. Karena pengelolaan pesisir dengan mengintegrasikan lingkungan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat itu menjadi salah satu hal yang baru buat teman-teman di PEMSI. Itu dengan PEMSI. Kemudian juga di akhir 2023 Ketapang itu juga menjadi pusat studinya kegiatan dari United City Local Government Asia Pasifik. Ini skalanya lebih besar, lingkupnya Asia Pasifik. Mereka juga mempelajari ke kita itu bagaimana peran pemerintah bisa bersinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan lembaga swasta dalam mengembangkan Ketapang Urban Aquaculture. Nah, yang menjadi menarik kenapa di Ketapang banyak dikunjungi, karena yang saya sampaikan tadi, kita mengembangkan pembangunan wilayah pesisir itu dengan mengintegrasikan 3 komponen, lingkungan, infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Kenapa 3 komponen itu kita gabungkan? Karena kita melihatnya
Kita tidak mungkin hanya menyelesaikan permasalahan lingkungan kalau masyarakatnya juga tidak kita bangun. Kita tidak mungkin menyelesaikan permasalahan lingkungan kalau akses sarana prasarana juga tidak kita lengkapi. Makanya Ketapang itu menjadi ikon saat ini di Asia Timur karena integrasi 3 program itu yang kita gabungkan dalam satu kesatuan. Kita merencanakan ke depan pertama bahwa Ketapang Urban Aquaculture juga menjadi lebih luas lagi karena kita punya lahan cukup luas sekitar 26 hektar. Itu ingin kita jadikan ke depan itu menjadi salah satu pusat riset mangrove di Indonesia. Mungkin tidak hanya di Indonesia ya, kita inginnya bisa menjadi pusat riset mangrove di dunia karena kita sedang berkolaborasi dengan beberapa teman-teman universitas. Jadi sebenarnya Ketapang Urban Aquaculture itu saat ini sudah menjadi pusat riset buat mahasiswa. Ada dari IPB, ada dari Unibrau gitu kan, ada beberapa universitas lain yang mengajukan penelitian di sana. Dan kita berharap ke depan kita ingin mengembangkan bahwa Ketapang tidak hanya milik Kabupaten Tangerang, tapi itu bisa jadi milik masyarakat Indonesia khususnya dengan menjadikan Ketapang sebagai pusat riset mangrove dunia.